Sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan cermin yang merefleksikan perjalanan suatu bangsa. Dalam dinamika peradaban Islam Nusantara, Nahdlatul Ulama hadir sebagai salah satu pilar utama yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Sejak didirikan pada tahun 1926, NU bukan hanya menjadi organisasi keagamaan, tetapi juga memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik Indonesia. Ibarat pohon besar yang berakar kuat di tanah Nusantara, NU telah memberikan keteduhan bagi jutaan umat Islam di Indonesia. Untuk memahami bagaimana NU dapat bertahan dan berkembang selama hampir satu abad, kita perlu menelusuri akar sejarahnya. Bagaimana NU lahir, apa yang melatar belakangi pendiriannya, dan bagaimana peran-peran ulama dalam membangun fondasi organisasi ini. Berikut adalah perjalanan panjang NU yang penuh hikmah dan perjuangan. Awal abad ke-20 adalah periode penuh gejolak. Di satu sisi, kolonialisme Belanda masih mencengkram di Indonesia dengan tangan besinya, memeras kekayaan bumi pertiwi tanpa belas kasihan. Di sisi lain, arus pemikiran modern mulai mengalir deras, membawa pengaruh yang tak selalu sejalan dengan tradisi Islam Nusantara. Di tengah riak-riak perubahan ini, para ulama melihat perlunya membangun benteng yang kokoh untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin. Pada 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar yang tak hanya cerdas dalam ilmu agama, tetapi juga berjiwa pemimpin. Seperti matahari yang menerangi kegelapan, beliau membawa cahaya pemikiran yang menyatukan banyak ulama dan santri di seluruh Nusantara. Bersamanya, berdirilah tokoh-tokoh besar seperti Kiai Haji Wahab Hasbuloh, Kiai Haji Bisri Sansuri, dan beberapa ulama lainnya yang turut serta mengukuhkan NU sebagai garda terdepan dalam menjaga Islam Nusantara. Perjalanan NU tidak bisa dilepaskan dari organisasi yang telah lebih dulu muncul, seperti Nahdlatul Watan 1914, Nahdlatul Tujar 1918, dan Tajwirul Afkar 1919, yang menjadi fondasi awal bagi terbentuknya NU. Gerakan ini bukan sekedar lahir begitu saja, tetapi seperti benih yang tumbuh perlahan, dipupuk oleh kegelisahan para ulama atas ancaman kolonialisme dan berkembangnya paham-paham yang berseberangan dengan tradisi Islam Nusantara. NU sejak awal didirikan bukan hanya untuk menjadi organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai wadah perjuangan bagi umat Islam Indonesia. Seperti air yang mengalir ke seluruh penjuru negeri, NU meresap ke dalam sendi-sendi masyarakat, memperkuat pendidikan Islam, mendirikan pesantren, serta membentuk jaringan dakwah yang luas. Kiai Haji Wahab Hasbuloh, dengan gagasannya yang tajam seperti pedang, memainkan peran penting dalam menyuarakan pemikiran Islam yang moderat dan membangun gerakan perlawanan terhadap kolonialisme. Tak hanya berjuang di ranah agama,
NU juga turut dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ketika Jepang datang sebagai penjajah baru pada tahun 1942, NU tetap mempertahankan marwahnya, tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu politik kolonial. Bahkan, pada resolusi jihad 22 Oktober 1945, NU menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk berjuang melawan penjajahan. Sebuah keputusan yang menjadi titik tolak perlawanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, NU terus berkembang seperti sungai yang semakin besar, mengalir membawa kesejahteraan bagi umat. Dari organisasi keagamaan, NU menjelma menjadi kekuatan sosial dan politik yang diperhitungkan. Pada tahun 1952, NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri. Meski kemudian kembali menjadi organisasi kemasyarakatan pada 1984, NU tetap menjadi pilar penting dalam membangun bangsa. Era kepemimpinan Gus Dur menjadi salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah NU. Seperti angin segar yang membawa perubahan, Gus Dur memimpin NU dengan pemikiran yang progresif dan penuh keberanian. Menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 1984, ia berhasil mengembalikan NU ke kitahnya sebagai organisasi sosial keagamaan dan melepaskan diri dari politik praktis. Di bawah kepemimpinan Gus Dur, NU semakin menegaskan komitmennya terhadap pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Ia seringkali menggunakan pendekatan humanis dalam membangun relasi dengan berbagai kelompok, baik Islam maupun non-Islam. Dengan gaya kepemimpinannya yang khas, Gus Dur membawa NU menjadi kekuatan yang tidak hanya berorientasi pada keagamaan, tetapi juga pada hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Puncaknya, pada tahun 1999, Gus Dur terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Meski masa kepemimpinannya diwarnai berbagai tantangan, pemikiran dan kebijakannya tetap menjadi inspirasi bagi NU dan bangsa Indonesia. Jika pada era Gus Dur NU menegaskan independensinya dan menjauhi politik praktis, di era sekarang banyak pihak yang menilai bahwa NU kembali aktif dalam politik praktis. NU kini memiliki kedekatan yang lebih erat dengan pemerintahan dan partai politik tertentu. Bahkan, beberapa pemimpinnya menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan Nahdliyin. Di satu sisi, ada yang menganggap bahwa keterlibatan ini memperkuat posisi NU dalam kebijakan nasional. Di sisi lain, berpendapat bahwa NU seharusnya tetap berada di jalur independen seperti yang diperjuangkan Gus Dur. Sebagian besar warga NU menginginkan agar organisasi ini tetap menjadi kekuatan moral yang mengawal kebijakan pemerintah tanpa harus terjun langsung ke dalam politik praktis. Namun, realitas politik di Indonesia menunjukkan bahwa banyak elemen dalam NU yang kini lebih terlihat aktif dalam dinamika politik nasional. Nahdlatul Ulama adalah bukti bahwa Islam dapat tumbuh dengan subur dalam keberagaman budaya Nusantara. Seperti pelita yang tak padam di tengah gelapnya malam, NU terus menjadi penerang bagi umat, menjaga warisan intelektual Islam sambil tetap beradaptasi dengan zaman. Dengan segala perjuangan dan kontribusinya, NU bukan hanya organisasi, tetapi juga nafas bagi jutaan umat Islam di Indonesia. Walau tak jarang tindakan-tindakan anggotanya yang terlibat dalam politik praktis terkadang membuat kurang etis untuk dilihat. Mau bagaimanapun, NU tetaplah NU. Ia adalah garda terdepan organisasi Islam di Indonesia. Kalau kamu punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.